Rai. Sebelum saya mulai, siapa yang sudah pernah belajar tata bahasa? Ada yang sudah? Ya, saya. Oke, Nur. Nur tahu S itu subjek. Ya. Ya. Kalau P apa Nur? Predikat, Predikat, bagus. Kalau O? objek, Oke, bagus Nur. Jadi subjek, predikat, objek. Baik, saya akan menampilkan slide. Рай, ты знаешь русский, да? Да, я думаю, мы с тобой знакомы. Oke. Классно. Bisa Потом тебя kalian перезану обратно. semuanya bisa lihat? iya bisa. Oke. Bisa. Nah, di sini, oke. Di sini kita akan belajar kalimat berpola subjek, predikat, dan objek dengan, maaf ya sebentar, dengan predikat berimbuhan me-kan, dan me-i. Oke, sebelum kita mulai saya mau tanya, siapa yang tahu apa itu imbuhan? Apa? Siapa yang tahu apa itu imbuhan? Ya, siapa? Marwa? Atau Raisa? Tidak. Saya tahu. Siapa? Siapa yang tahu apa itu imbuhan? Ya, prefix. Apa? Imbuhan itu Siapa yang imbuhan itu Halo? Nur. Oh, Nur, ya. Nur apa Nur imbuhan? Imbuhan itu huruf yang kami berimbuhan di kata dasar untuk Bagus. membuat kata kerja. Ya, bagus sekali Nur. Bagus, betul. Jadi, imbuhan itu adalah afiks. Dalam bahasa Inggris itu afiks. Nah, jadi kita akan belajar tentang imbuhan me-kan, dan me-i. Oke. Jadi subjek itu adalah agent. Kan? Dalam bahasa Inggris subjek sama perannya sebagai agent. Predikat itu adalah verb atau kata kerja, dan objek itu adalah noun atau kata benda. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita mulai? Baik, saya mulai slide selanjutnya. Ayo. Ya, kenapa, Be? Ayo. Ayo, oke. Sebentar ya. Sebentar. Oh ya. Baik. Tunggu. Jadi kita hari ini akan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Tunggu ya, ini PowerPoint-nya sedang Nah, ini ada penyebab. Siapa yang tahu penyebab? Penyebab reason? Ya, betul. Reason. Oke. Ini adalah penyebab. Penyebab itu adalah reason. Jadi di sini kita akan belajar mengapa ada imbuhan atau mengapa ada afiks dalam bahasa Indonesia. Kita lihat
alasan atau penyebab yang pertama itu ada beberapa kata kerja yang dengan imbuhan me saja kata kerja tersebut sudah berobjek. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sekarang kita lihat alasan yang kedua. Oke. Kita lihat alasan yang kedua, ada beberapa bentuk dasar yang jika akan dibentuk menjadi kata kerja, bentuk dasar tersebut harus memakai imbuhan me kan atau mei. Tidak bisa me saja. Oke. Jadi morf dalam predikat imbuhan me itu punya alomorf. Alomorf dari predikat dari imbuhan me ada me kan dan mei. Lalu alasan yang ketiga, ada beberapa kata kerja yang jika hanya memakai me saja tidak berobjek. Nah, supaya berobjek, kata kerja tersebut harus ditambah akhiran kan. Kan di sini itu adalah imbuhan. Itu, imbuhan. Jadi me kan itu ada dua imbuhan. Imbuhan me dan imbuhan kan. Lalu mei juga ada dua imbuhan. Imbuhan me dan imbuhan i. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, alasan yang keempat atau penyebab yang keempat, ada beberapa kata kerja yang hanya dengan memakai me saja sudah berobjek. Tetapi dengan menambahkan akhiran i akan mengubah makna kata kerja tersebut, yaitu pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Baik. Nah, ini kita akan membahas penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama itu ada beberapa kata kerja atau predikat atau verb yang dengan imbuhan me saja. Kata kerja tersebut sudah berobjek. Kita lihat di sini yang pertama ada membaca. Nah, membaca. Di sini ada imbuhan me, membaca, kata dasar. Kalian tahu kata dasar? Iya. Ya, kata dasar itu kata yang sebenarnya atau kata yang tidak ada imbuhan. Seperti membaca, di sini ada kata dasar baca. Kata dasarnya itu baca, lalu untuk menjadi predikat atau supaya menjadi kata kerja itu harus dilekati atau ditambah dengan imbuhan me. Jadi, me tambah atau plus baca itu menjadi membaca. Oke. Paham sampai di sini? Iya, Bu. Oke, kita lihat. Yang kedua ada menulis. Oke. Siapa yang tahu kata dasar apa dari menulis? Tulis. Ya, betul. Ya, betul ya. Tulis. Bukan nulis, tapi tulis. Itu, tulis. Nah, tulis, kata tulis diberi imbuhan me atau ditambah imbuhan me menjadi menulis. Itu. Menulis. Jadi imbuhan me di sini untuk supaya kata dasar itu menjadi predikat atau menjadi kata kerja atau menjadi verb. Gitu. Lalu ada membeli. Siapa yang tahu kata dasar apa dari membeli? Beli. Ya, betul, beli. Beli, Beli. ya, beli ditambah imbuhan me menjadi membeli. Oke. Tapi saya mau tanya, Ya, siapa itu? biasanya aku Wasim. Wasim. Oke, Wasim. Kenapa Wasim? Tapi biasanya ngomongnya nulis atau nanya. Orang nggak biasanya bilang aku tanya. Mereka bilang aku nanya kamu. Tanya. Ya. Tanya ya.
question, ask, Tania, tapi ngomongnya nanya. tanya. Oke. Dan tulisnya seperti itu juga, Nania. Oh, bertanya. Bertanya. Saya nanya, saya mau nanya. Oh, saya mau. Maksudnya saya mau ada pertanyaan, saya mau bertanya. Ya, oke. Jadi kalau nanya, nah saya mau nanya. Nah, itu Iya, apakah iya, boleh? Boleh. Tapi itu untuk non formal atau informal. Jadi kalau untuk formal itu saya mau bertanya. Jadi menggunakan imbuhan ber. Itu. Jadi saya mau bertanya. Itu untuk supaya menjadi formal. Tapi kalau saya mau nanya, nah, nanya apakah boleh? Boleh. Tapi itu untuk informal. Seperti misalnya Wasim. Wasim berbicara dengan teman. Itu. Teman. Jadi itu untuk informal. Boleh. Seperti itu. Tapi kalau bahasa sehari-hari ya. ya, tapi kalau ketika Wasim sedang kuliah, sedang belajar di kampus, itu harus menggunakan bahasa formal. Jadi, harus saya mau bertanya seperti itu. Oke, paham Wasim? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ada menonton. Siapa yang tahu kata dasar menonton? Nonton. Siapa? Nonton. Nonton. Oke, bukan. Tapi kata dasarnya adalah tonton. Ya, betul. Ya, oke. Jadi kita lihat di sini. Menulis, kata dasarnya adalah tulis. Huruf pertama itu adalah T. Oke. Nah, menonton, kata dasarnya adalah tonton. Huruf pertama adalah T. Nah, jadi setiap kata dasar yang huruf awalnya T diberi imbuhan me, huruf T itu menjadi hilang. Jadi bukan menonton, tapi menonton. Bukan menulis, tapi menulis. Paham? Ya, paham. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia, setiap kata dasar yang huruf pertamanya itu adalah T, itu kalau diberi imbuhan me, huruf T itu menjadi hilang. Tulis menjadi menulis, bukan metulis. Tonton menjadi menonton, bukan metonton. Oke, paham? Ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat penjelasan yang pertama atau penyebab. Yang pertama, ada beberapa kata kerja atau predikat yang dengan imbuhan me saja, kata kerja tersebut sudah berobjek. Ingat, objek itu adalah kata benda atau noun. Dalam bahasa Inggris, noun. Jadi kita lihat di sini, misalnya, kata membaca. Membaca itu adalah predikat atau P. Nah, Baca. ya, membaca. Membaca. Bek, kamu membaca? Read? Baca. Ya. Read. Read, ya, Read. betul. Ya. Coba kita lihat atau kita buat subjek dan objeknya. Predikatnya itu ada membaca. Coba buat subjek dan objeknya. Ada yang bisa? Ya, saya Ya, bisa. Oke, siap. saya juga bisa. Fatimah, boleh Fatimah. Membaca atau bacaan? Membaca. Membaca. Membaca Fatimah, ya. Ya. Mm-mm. Baca objek. Bukan Fatimah. Membaca itu adalah predikat. Nah, membaca itu adalah predikat. Jadi Fatimah coba buat kalimat dengan predikat membaca. Jadi Ya, Fatimah buat subjek dan objeknya.
Saya membaca buku. Ya, Seperti ini. bagus. Betul, Fatima. Fatima membuat kalimat saya membaca buku. Saya itu adalah subjek. Saya. Subjek. Ya. Agent. Membaca itu adalah predikat atau verb atau kata kerja dan buku adalah objek. Nah, jadi untuk predikat berimbuhan membaca itu dia sudah ada objeknya. Jadi saya membaca buku. Saya membaca komik. Saya membaca novel. Saya membaca jurnal. Saya membaca artikel. Nah, itu. Jadi, untuk imbuhan membaca, sudah ada objek setelah predikat. Seperti yang tadi Fatima sudah berikan contohnya. Oke, terima kasih Fatima. Yang kedua, ada menulis. Siapa yang bisa membuat kalimat menggunakan predikat menulis? Joseph, boleh Joseph? Saya menulis sebuah surat. Oke, bagus. Saya menulis sebuah surat. Itu. Jadi di situ ada pola kalimat SPO. S-nya itu adalah saya, P-nya itu adalah menulis, dan O-nya itu adalah sebuah surat. Kalian tahu surat? Ya. Ya, oke. Jadi saya menulis sebuah surat. Jadi untuk menulis, itu juga sudah ada objek setelah predikat. Oke. Jadi posisi objek itu setelah predikat atau setelah kata kerja. Oke. Terima kasih Joseph. Selanjutnya ada membeli. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan Iya, Bu. Saya membeli mobil. Fatima sudah ya? Oke, Marwa, boleh Marwa. Oke, Bu. Ya. Saya membeli mobil baru. Bagus. Saya membeli mobil baru. Oke. Di situ juga Marwa, ya, Marwa sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dengan pola kalimat SPO. S-nya itu saya, subjeknya itu saya, membeli itu adalah predikat atau kata kerja atau verb, dan mobil baru itu adalah objek atau noun, kata benda. Kalian tahu mobil? Iya. Ya, oke, mobil ya. Mobil baru, new car, seperti itu ya. Jadi saya membeli mobil baru. Membeli juga itu sudah ada subjek setelah predikat. Jadi misalnya, saya membeli subjek dan predikat. Itu. Saya membeli. Membeli apa? Membeli baju, atau membeli sepatu, ya, membeli mobil. Jadi harus ada objek setelah predikat. Dan posisi objek itu adalah setelah predikat. Oke, bagus Marwa, terima kasih. Yang terakhir ada menonton. Siapa yang Saya, Bu. membuat kalimat? Siapa? Esra, boleh Esra. Adikku menonton TV. Bagus, bagus sekali. Adikku atau adik saya itu sama ya. Adikku, ya. Bek tahu adik Bek? Ya, punya. Ya. Adiknya. Ya. Itu adik. Saya lagi menonton Bu Yuyum. Siapa? Saya lagi menonton Ibu Yuyum. Oh iya, bisa. Jadi siapa yang bicara tadi? Wasim. Oh, Wasim ya, betul Wasim. Jadi
adikku atau adik saya. Adik itu bisa adik perempuan, sister, atau adik laki-laki, brother, seperti itu ya. Adikku menonton TV atau televisi. Ya, betul ya. Jadi adikku itu adalah subjek. Menonton itu adalah predikat atau verb atau kata kerja. Dan televisi itu adalah kata benda atau objek. Oke, bagus. Jadi kalian sudah bisa membuat kalimat menggunakan pola kalimat SPO atau subjek, predikat, objek dengan predikat berimbuhan me. Ya, ada membaca, menulis, membeli, menonton. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Bu. Kalau Paham? saya Ya? kalimat saya membeli mobil baru. Ya. Itu the rest of the sentence. Itu bukan subjek atau objek atau predikat. Saya membeli mobil baru. Oke, Sru. Yang mana subjek? Saya membeli mobil baru. Yang mana subjek? Saya. Bagus. Predik. Ya, Membeli. Membeli. Membeli itu apa? Objek. Predikat. Ya, betul, Bek. Jadi, Sro, membeli itu adalah predikat. Jadi, kalau Sro membaca atau menulis imbuhan me dalam bahasa Indonesia itu adalah predikat atau verb. Jadi semua imbuhan me dalam bahasa Indonesia itu adalah predikat, Sro, bukan objek. Ya, paham, Sro? Ya, paham. Oke. Jadi saya membeli mobil baru, saya subjek, membeli predikat atau verb, dan mobil baru itu adalah objek atau noun, kata benda. Oke, paham, Sro? Ya, Bu. Tapi saya tahu apa namanya baru atau dari toko. Itu bukan subjek atau predikat atau objek. Coba, apa Sro. itu? Boleh buat kalimatnya? Saya membeli mobil dari toko. Oke. Jadi itu ada tambahan ya, Sro ya. Bagus. Jadi saya membeli mobil. Contohnya nih, saya membeli sepatu dari toko. Bagus. Jadi Sro mau bertanya, dari toko itu pola kalimatnya apa? Begitu, Sro? Ya. Oke, dari toko itu ada pola kalimatnya adalah keterangan. Atau dalam bahasa Inggris adalah adverb. Nah, dari toko itu adalah keterangan. Jadi, kalau Sro membuat kalimat saya membeli sepatu dari toko, itu ada satu pola kalimat baru, yaitu keterangan. Atau dalam bahasa Indonesia bisa K saja, K. K itu adalah keterangan. Dalam bahasa Inggris adalah adverb. Jadi saya, subjek, membeli predikat, mobil baru. Sepatu ya. Tadi sepatu itu objek. Dan dari toko itu adalah keterangan. Keterangan tempat, betul kan? Betul, betul. Jadi pola kalimatnya adalah S, P, O, K. K itu adalah keterangan atau adverb. Oke. خلاص يا شباب كتبتم؟ Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Terima kasih, Sro, pertanyaannya. شباب Ada pertanyaan lagi? كله كتب خلاص؟ Siapa yang berbicara? Ibu Tolong Yul ya. saja. كله كتب؟
tolong ya dimatikan dulu teleponnya. Baik, ada pertanyaan? كتبتم؟ Maaf, siapa yang berbicara? طيب Ibu Anda yang mute semua aja. طيب Oke. المسلمون مجتهدون. Ada pertanyaan untuk imbuhan me dalam bahasa Indonesia? Teman-teman? Tidak ada? Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan. Untuk imbuhan me. Sebentar ya. Oke. Sudah bisa lihat teman-teman? Belum bisa. Sebentar ya. Siap. Oke, tunggu. Sudah bisa ya? Belum. Iya, Bu. Iya. Bisa. Iya. Sudah. Oke. Nah, jadi sekarang oke. Ini ada selanjutnya penyebab yang kedua itu ada beberapa bentuk dasar yang jika akan dibentuk menjadi sudah Joseph? Saya share screen. Teman-teman yang lain sudah? Ya. Iya, siap, Bu. Jadi penyebab yang kedua, ada beberapa bentuk dasar yang jika akan dibentuk menjadi kata kerja, bentuk dasar tersebut harus memakai imbuhan me kan atau mei. Tidak bisa me saja. Oke, kita lihat di sini. Ada bentuk dasarnya itu ada jelas. Nah, jadi tidak semua kata dasar atau tidak semua bentuk dasar ada imbuhan me, ada imbuhan me kan, dan ada imbuhan mei. Contohnya, ini ada kata jelas, bentuk dasarnya jelas. Lalu diberi imbuhan me menjadi menjelas. Ini tidak bisa. Karena tidak ada kata atau tidak ada bentuk imbuhan me-nya. Tapi dalam imbuhan me kan itu ada menjelaskan. Paham? Ya, paham. Oke. Jadi saya jelaskan lagi. Ini ada kata jelas. Bentuk dasarnya itu adalah jelas. Jadi tidak semua kata dasar atau tidak semua bentuk dasar, contohnya ada jelas, cerita, mandi, terbang. Apakah kata ini ada imbuhan me? Ternyata tidak ada. Tidak ada kata menjelas, tidak ada kata mencerita, tidak ada kata memandi, tidak ada kata menerbang. Jadi untuk 4 bentuk dasar ini tidak memiliki imbuhan me atau tidak mempunyai imbuhan me, tapi mempunyai imbuhan me kan. Oke, di sini ada imbuhan me dan akhiran kan. Jadi me kan itu ada 2 imbuhan. Imbuhan me dan imbuhan kan. Jadi bentuk dasar jelas diberi imbuhan me kan menjadi menjelaskan. Itu. Jadi tidak ada imbuhan me-nya. Imbuhan me tidak ada. Tapi ada imbuhan me kan. Paham? Mengerti? Iya, siap. Ya, oke. Selanjutnya bentuk dasar cerita. Oke. Cerita. Cerita juga Menceritakan. ya. Cerita juga tidak ada imbuhan me-nya. Tidak ada mencerita, tidak ada. Tapi ada menceritakan,
Ini, menceritakan ada. Jadi tidak semua bentuk dasar memiliki imbuhan me, tapi memiliki imbuhan me-kan. Tuh. Selanjutnya ada mandi. Itu. Tidak ada, mandi tidak memiliki imbuhan me. Mandi tidak memiliki imbuhan me, jadi tidak ada memandi. Tapi ada imbuhan me-kan. Menjadi memandikan. Itu, memandikan. Oke. Selanjutnya ada bentuk dasar terbang. Terbang juga tidak memiliki imbuhan me. Tidak ada kata menerbang. Tapi bisa menjadi imbuhan me-kan, menjadi menerbangkan. Oke. Paham sampai di sini? Ada Ya, tanya, Pak. Tapi kenapa hanya 4 kerja seperti itu? Kenapa apa punya gitu? kenapa 4 kerja seperti ini Ya. hanya memiliki perubahan seperti itu? Itu punya sebuah sebab, sebuah alasan. Ya, betul. Kenapa? Jadi memang tidak semua bentuk dasar punya imbuhan me atau punya imbuhan me-kan. Karena itu jika seperti kata jelas. Seperti kata jelas itu tidak ada menjelas. Tidak ada menjelas karena tidak ada artinya atau tidak punya meaning, tidak punya makna jika ditambah atau menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi adanya kata menjelaskan. Contohnya juga seperti ini. Jadi memang bentuk dasar dalam bahasa Indonesia itu tidak semua ada imbuhan me, atau tidak semua ada imbuhan me-kan, atau tidak semua ada imbuhan me-i. Oke. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi ini hanya contoh, Joseph. Tapi tidak ada tata. Tidak ada tentunya. kata? Tata. Data. Tidak. Tata ya. Tidak ada tata bahasa. Kalau data itu kalau untuk imbuhan me, biasanya kalau orang asing mau belajar imbuhan me, biasanya mereka membuat list. Misalnya, mana bisa me, mana bisa me-kan, mana bisa me-i, mana yang tidak bisa me, mana yang tidak bisa me-kan, dan mana yang tidak bisa me-i. Seperti ya, itu. kami harus menghafal semua kalimat. Ya, betul, Seperti harus itu. menghafal, betul. Harus membuat list seperti itu. Oke. Yani Ibu, Ya? kata-kata ini saja. Tidak, itu hanya contoh. Sebenarnya ada banyak, tapi ini saya hanya memberikan 4 contoh saja. Ada lain atau ini saja? Ada lain lagi. Oke. Bagaimana kita tahu ini mau me-kan? Yani, ada tata bahasa untuk ini atau kita hafal saja? Ya, harus menghafal. Betul, harus menghafal. Tidak ada tata bahasa ya? Ya, harus membuat list seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini contoh kata yang bisa atau tidak ada imbuhan me. Oke. Untuk ingat apa Ibu? Kata yang setelah ini. Ingatkan. Ingatan? Ingatan apa? Ingatkan atau untuk bentuk besar ingat. Mengingatkan. Ya. Ya. Ingat menjadi mengingatkan. Oke. Siap. Oke. Baik, selanjutnya penyebab yang ketiga itu ada beberapa kata kerja
yang jika hanya memakai me saja tidak berobjek. Supaya berobjek, kata kerja tersebut harus ditambah akhiran kan sehingga menjadi mekan. Contohnya ada menyanyi. Siapa yang tahu apa bentuk dasar atau kata dasar dari menyanyi? Nyanyi. Betul, Nyanyi. Cynthia. Jadi nyanyi. Oke. Nyanyi. Siapa yang suka menyanyi? Atau siapa yang bisa Saya menyanyi? suka. Siapa? Nur juga. Saya dan Nur. Oh, Cynthia dan Nur. Bisa menyanyi. Wah, hebat. Alhamdulillah. Cynthia Oke. terkenal di Bandung. Ya. Cynthia terkenal di Bandung untuk nyanyi. Ya harus. Wasim? Cynthia dari ITB, dari Madagaskar. Dia terkenal di Bandung. Wow, Masya Allah. hebat sekali. Cynthia dari Iya. Madagaskar bisa menyanyi lagu Indonesia? Dia suka lagu romantis. Oh, Saya suka juga, Bu. siapa itu? Saya suka aku yang dulu bukan lain sekarang. Oh, Tiga. aku yang dulu bukan yang sekarang. Boleh nyanyi sedikit? Ehab, Iya. Muhammad Ehab. Sekarang? Ya, sedikit saja. Iya, ya. Tapi suara saya tidak baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sedikit saja. Iya, ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditandang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Wow, bagus Cita-citaku sekali. menjadi orang kaya. Ya, sudah cukup. Wah, Muhammad Ehab, bagus sekali. Abdullah, saya Siapa? Abdullah Ihab. Saya Abdullah Ihab tapi Zoom adik saya. Oh, jadi Abdullah Ehab. Iya. Iya. Oh, Abdullah Ehab. Bagus sekali. Abdullah dari Arab Saudi? Enggak, saya Mesir. Oh, dari Mesir. Wah, hebat sekali. Sudah bisa bernyanyi lagu Indonesia ya. Suara bagus. Saya masuk di Bidatu Bahasa Indonesia. Ya. Dan saya nyanyi aku yang dulu dan alhamdulillah saya sukses, alhamdulillah. Masya Allah, hebat sekali Muhammad Ehab. Abdullah. Maaf. Abdullah. Tidak apa-apa. Terima kasih Abdullah. Suara yang indah, suara yang merdu. Bagus. Betul. Ya. Suara yang manis itu. Suara yang manis. Jadi beautiful Terima kasih. voice itu adalah suara merdu. Dalam bahasa Indonesia merdu itu untuk voice, untuk suara seperti itu. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, terima kasih Abdullah. Oke, kita kembali. Sama-sama, ada menyanyi. Nah, kita lihat di sini. Jadi, di sini tidak berobjek. Nah, contohnya seperti ini. Abdullah menyanyi. Nah, itu apakah itu adalah sebuah kalimat? Ya. Jadi, dalam bahasa Indonesia, kalian itu tidak susah, itu tidak sulit. Kalian membuat subjek dan predikat saja itu sudah menjadi satu kalimat. Atau itu sudah menjadi sebuah kalimat. Abdullah, subjek, menyanyi, predikat. Apakah itu sudah menjadi sebuah kalimat? Ya. Jadi, subjek dan predikat saja itu sudah menjadi kalimat. Abdullah menyanyi, itu menjadi satu kalimat. Nah, untuk ditambahkan objek, itu kalian harus membuat menjadi imbuhan mekan. Jadi, menyanyikan. Itu. Contohnya, Abdullah menyanyikan lagu Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, Abdullah, subjek, menyanyikan predikat, lagu Indonesia itu adalah objek. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini menyanyi. Menyanyi itu sudah merupakan predikat, tapi tidak memiliki objek.
Jadi untuk atau supaya mendapatkan objek, jadi harus ditambah imbuhan mekan menjadi menyanyikan. Jadi Abdullah menyanyi, subjek dan predikat. Abdullah menyanyikan lagu Indonesia. Abdullah subjek, menyanyikan predikat, lagu Indonesia itu adalah objek. Oke, paham? Iya, siap, Bu. Oke, Ya, paham. jelas ya. Baik. Selanjutnya ada menghitam. Ini juga menghitam sama, tidak memiliki objek itu. Contohnya rambut saya menghitam. Itu. Rambut saya menghitam. Jadi mungkin rambutnya itu warnanya merah lalu menjadi hitam. Itu jadi menghitam. Menghitam itu artinya menjadi hitam. Artinya sama dengan menjadi hitam. Jadi rambut saya subjek, menghitam predikat. Jadi pola kalimatnya subjek dan predikat. Nah, contohnya supaya menghitam itu memiliki objek, jadi ditambah imbuhan mekan menjadi menghitamkan. Ini. Menghitamkan. menghitam. Maaf, Bu, bersama semua warna atau hitam saja? Tidak, bisa memerah, bisa, boleh Abdullah. Atau memerahkan, bisa. Ya, betul. Jadi semua warna bisa. Itu. Menghijau? Ya, bisa. Menghijau bisa. Menghijaukan bisa. Bisa, betul. Iya, Pak. Nah, Tapi itu juga ada itu merah artinya beda ya? Memerah. memerah. Ya. Itu artinya beda ya? Ya, Blushing. menjadi merah, betul. Nah, selanjutnya ada memutih. Memutih dan memutihkan. Itu. Memutih dan memutihkan. Nah, lalu ada meninggi. Siapa yang tahu bentuk dasar atau kata dasar dari meninggi? Tinggi. Tinggi. Ya, betul. Tinggi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau kata dasar atau bentuk dasar huruf pertamanya adalah T, tinggi, diberi imbuhan menjadi meninggi. Itu. Menjadi meninggi. Bukan metinggi. Oke. Meninggi dan meninggikan. Itu. Meninggi dan meninggikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Saya lanjutkan. Berkata menyanyi, imbuhan main saja. Artinya itu kata kerja kepada saya dan mekan itu kepada orang yang lain atau tidak. Oke. Terima kasih, Sro. Jadi seperti yang tadi, seperti menyanyi. Kalau menyanyi itu tidak perlu objek, Sro. Tidak perlu objek. Seperti tadi, Sro menyanyi. Itu cukup. Tidak perlu objek. Jadi hanya subjek dan predikat. Tapi kalau imbuhan mekan, jadi semua predikat berimbuhan mekan itu perlu objek setelah predikat. Oke, paham? Jadi semua imbuhan mekan itu perlu objek setelah predikat. Kalau imbuhan me saja, itu objek boleh ada, boleh tidak. Oke. Ya, paham? Tapi kalau imbuhan mekan, itu harus atau perlu ada objek setelah predikat. Itu. Jadi tidak bisa Abdullah menyanyikan. Tidak bisa menyanyikan apa. Jadi harus ada objek. Jadi menyanyikan lagu Indonesia. Itu. Bu. Ya? Fatimah? Boleh Abdullah menyanyi hanya
menyanyi song. Abdullah menyanyi. Ya boleh. Lagu. Lagu, ya. Abdullah menyanyi lagu. Boleh ini atau harus menyanyikan? Menyanyikan Fatima. Karena menyanyi itu tidak berobjek, tidak ada objek. Itu. Jadi Abdullah menyanyi di rumah. Boleh? Ya, boleh. Menyanyi di rumah. Boleh. Karena di rumah itu adalah keterangan. Ya, oke. Ya, oke. Bukan objek. Di rumah seperti objek? Apa? Di Indonesia? Ya? Di rumah atau dari ini ada objek atau objek? Tidak ada objek. Seperti Abdullah. Tapi saya mengajar Anda menyanyi harus bersama objek. Tapi di rumah tidak ada objek. Ya, jadi kalau menyanyi itu tidak berobjek, tidak ada objek, Abdullah. Bisa ada objek kalau imbuhan mekan menjadi menyanyikan. Yang kalau saya menyanyi saja tidak ada objek. Kalau ada menyanyikan harus objek. Betul. Tidak bisa kita Abdullah menyanyikan di rumah. Tidak bisa. Abdullah menyanyikan tidak bisa karena harus ada objek. Iya, Bang. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Saya Radwa. Ya, Radwa. Dalam percakapan jika saya bilang Nur menyanyi lagu Nuah. Ini betul atau salah? Nur menyanyi apa? Lagu Nuah. Lagu Noah. Oke. Itu karena ada objek, Nur. Oke. Apa dengan Nur? Untuk yang tidak tahu Noah, Radwa terima kasih ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu Noah itu adalah salah satu band di Indonesia. Oke. Jadi lagu Noah. Oke. Jadi lagu Noah itu adalah objek. Jadi tidak bisa Radwa. Jadi bisanya menyanyikan. Tapi bisa bernyanyi. Siapa? Bisa bernyanyi. Ya, kalau bernyanyi itu sama juga predikat, tapi berbeda imbuhan ya. Iya. Misalnya Fatima bernyanyi, itu bisa. Itu bernyanyi artinya sedang melakukan. Itu do something. Itu seperti menyanyi. Fatima bernyanyi berarti sedang dilakukan. Itu berbeda ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Radwa. Terima kasih kembali, Bu. Oke, baik kita lanjutkan. Penyebab yang keempat. Ini ada beberapa kata kerja yang hanya dengan memakai me saja sudah berobjek. Tetapi dengan menambahkan akhiran i, itu menjadi mei, akan mengubah makna kata kerja tersebut, yaitu pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kalian tahu berulang-ulang? Iya. Ya. Beberapa kali? Ya, betul. Atau again and again, seperti itu ya, beberapa kali. Lagi, atau lebih dari satu kali. Contohnya seperti ini. Memukul. Kalau memukul itu hanya satu kali. Tapi kalau memukuli itu lebih dari satu kali. Memukuli. Iya, beberapa kali. Ya, betul. Ya, misalnya seperti ini. Contoh kalimat saya memukul. Itu hanya satu kali, memukul. Tapi saya memukuli. Saya memukuli, misalnya saya memukuli meja. Nah,
Saya memukul Memukul meja, artinya meja. lebih dari satu kali. Brak, 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 brak. Ah. Seperti itu. Bu, bisa saya berkata misal? Apa? Berkata apa? Misal. Maksudnya kasih contoh. Ya, ya. Misalnya saya memukul meja. Itu hanya satu kali, brak. Sudah. Tapi kalau saya memukuli meja, itu lebih dari satu kali. Ya, saya memukuli Radwa sampai dia mati. Terima kasih. Jangan. Jangan. Jangan, Radwa, kasihan. Tidak ya, itu hanya contoh ya, oke. Ya, hanya Saya maafkan kamu, Nur. Saya maafkan kamu. Oke, jadi itu contoh. Atau bisa nih Bu, saya mencintai istri saya. Bisa nggak? Oh, itu berbeda lagi, Wasim. Jadi artinya itu bukan berulang-ulang, tapi artinya itu mei, itu artinya imbuhan mei yang dilakukan untuk waktu yang lama. Seperti mencintai. Mencintai itu mungkin akan forever, akan selamanya. Jadi itu artinya bukan berulang-ulang. Jadi Wasim itu mencintai, menyayangi, menyukai, itu kan. Jadi artinya itu imbuhan mei, tapi artinya atau meaningnya bukan berulang-ulang. Tapi mencintai, menyayangi, menyukai itu artinya imbuhan mei yang waktunya relatif lama. Itu lama. Mencintai, mencintai istri saya itu pasti akan forever ya, akan selamanya, akan forever selamanya, seperti itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Jadi itu artinya bukan berulang. Kalau memahami sama juga ya? Ya, Esra? Memahami? Ya. Gimana? Ya, memahami juga sama atau berulang-ulang? Berulang-ulang maksudnya. Ya, sama. Memahami sama seperti mencintai. Jadi waktunya. Jadi Esra memahami. Maaf, Ibu. Ya? Ulang saya yani tahu ulang. Tapi ulang saya lupa. Apa artinya ulang? Ulang, repeat. Ulang. Repeat. Repeat. Ulang. Again. You get it. Oke, terima kasih. Esra, contohnya tadi, misalnya saya memahami bahasa Indonesia. Jadi itu artinya bukan berulang-ulang, tapi memahami, paham gitu, seperti itu. Jadi waktunya akan lama seperti itu. Iya, oke. Terima kasih ya. Jadi bukan semua kata kerja yang berimbuhan mei maknanya berulang-ulang. Ya, betul. Betul. Jadi tidak semua imbuhan mei maknanya berulang-ulang. Jadi saya di sini mencontohkan imbuhan mei yang maknanya berulang-ulang, seperti itu. Iya. Oke. Ya. Jadi, oke. Baik. Maaf Ibu. Lagi? Ya? Belajar ini dan belajar dulu. Mungkin Anda kirim link YouTube untuk kita akan belajar lagi? Ya, nanti ini semua setiap pembelajaran saya record. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi di channel YouTube. Tapi channel YouTube sedang dalam proses pengerjaan karena tidak hanya kelas menengah, tapi ada juga kelas dasar dan kelas mahir. Itu. Jadi sedang proses editing. Ya. Iya. Oke. Insyaallah. Terima kasih. Ya, kita kembali ke pembelajaran. Nah, seperti ini, mengambil hanya satu kali. Tapi kalau mengambili itu berulang-ulang. Beberapa kali. Ya, beberapa kali, betul, Esra. Menjual juga sama, ini ada kata menjual. Menjual itu hanya satu kali. Tapi menjuali itu berulang-ulang. Mencabut
mencabut. Saya mencabut rumput. Nah, itu hanya satu kali. Tapi kalau saya mencabuti rumput, lagi, itu lebih dari satu kali. Oke. Ibu, Ibu, apa? maaf. Ya, Fatima? Apa artinya mencabut? Mencabut Dalam bahasa Inggris. Mencabut itu seperti apa ya? Sebentar ya. Boleh bahasa Indonesia juga. Mencabut itu seperti mencabut apa namanya? To pull. Sebentar ya. Mencabut To grab and take away. Tahu rumput? Ya. Seperti Pull pull. out. Pull out. Pull, ya. Ya, betul. Seperti pull. Ya, paham. Oke, terima kasih. Ibu, maaf, bisa Ya, tanya? Raisa? Ini menjuali, ini bahasa formal. Tapi kalau bahasa informal, juali? Juali. Saya ya kalau menjuali itu untuk formal ya, bahasa tulis seperti itu. Kalau juali itu tidak ada. Saya jual, misalnya saya jual sepatu. Itu. Saya jual sepatu. Itu bisa, tapi kalau juali itu tidak. Dalam bahasa informal juga tidak, Raisa. Oh gitu. Kalau bahasa informal, jual aja. Ya, jual aja. Itu. Oke, terima kasih, Raisa. Ya, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Ini lagi. Kita sudah jam 3, tapi materinya masih ada. Kalian masih ada waktu? Iya, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh kalimat. Contoh kalimat berpola SPO dengan predikat berimbuhan me. Nah, contoh yang pertama, nomor 1, itu ada para mahasiswa akan menonton pertandingan sepak bola. Di sini para mahasiswa. Para mahasiswa itu berarti lebih dari satu orang. Ya, para mahasiswa artinya banyak. Lebih dari satu orang, more than one people. Para mahasiswa, subjek akan menonton predikat pertandingan sepak bola, objek. Kalian tahu pertandingan? Tidak tahu, Bu. Pertandingan itu seperti competition. Competition. Ya. Ya, match. Ya, Mubara. betul, match. Seperti sepak bola. Sepak bola, kalian tahu sepak bola? Ya, football. Ya, football, betul. Quratul Qadam. Ya. Football match. Baik, nomor 2, Ridwan. Ridwan ini nama orang. Ridwan sedang menulis surat perjanjian jual beli rumah. Oke, di sini Ridwan subjek sedang menulis predikat surat perjanjian jual beli rumah, itu ada objek. Oke. Nomor 3, kami sudah sering membaca novel tersebut. Kami subjek sudah sering membaca itu predikat, novel tersebut adalah objek. Sering, kalian tahu sering? Ya. Ya. Oke. Often. Ya, betul. Nomor 4, Pak Harun baru saja membeli sepeda baru. Di sini Pak Harun subjek, baru saja membeli predikat, sepeda baru objek. Oke. Jadi ini contoh pola kalimat subjek, predikat, dan objek dengan predikat berimbuhan me. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kalimat, maaf ya. Ini adalah contoh kalimat
berpola SPO dengan predikat berimbuhan me-kan. Contohnya, yang pertama, dosen itu sedang menjelaskan kalimat bahasa Indonesia. Dosen itu subjek, sedang menjelaskan predikat, kalimat bahasa Indonesia objek. Nomor 2, Pak Andi sering menceritakan pengalaman masa kecilnya. Pak Andi subjek, sedang menceritakan predikat, pengalaman masa kecilnya objek. Kalian tahu pengalaman? Khibra, experience. Ya, experience, betul. Ya, Experience. ya, experience, betul. Masa kecil. Kalian tahu masa kecil? Ya, childhood. Ya, seperti when was young, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Pilot itu akan segera menerbangkan pesawatnya. Pilot itu subjek, akan segera menerbangkan predikat, pesawatnya objek. Nah, pilot, do you know pilot? Kalian tahu pilot? Ya. Ya, pilot itu pilot ya, pilot. Dalam bahasa Indonesia pilot gitu. Oke, nomor 4, Bu Ani sedang memandikan anaknya. Bu Ani subjek, sedang memandikan predikat, anaknya objek. Seperti itu. Sedang memandikan. Jadi anak kecil, kalau anak kecil belum bisa mandi sendiri. Jadi harus mandi dengan atau oleh ibunya. Seperti itu. Jadi Bu Ani sedang memandikan anaknya. Khususnya di udara panas. Apa? Abdullah? Di udara panas. Udara panas. Udara panas. Udara? Udara panas? Udara? Apa? Air panas. Air panas. Air panas. Dengan air panas. Air panas. Bukan. Apa? Cuaca panas. Cuaca. Bahaya. Weather. Cuaca ya. Weather. Oh ya, cuaca panas. Jadi ya memandikan ya, jadi harus mandi kalau cuaca panas. Gitu. Bu, Oke. bisa berkata memakankan? Memakankan bisa, memakankan. Jadi Bu Ani jadi seperti anaknya makan. Ayo makan. Nah, seperti memakankan bisa. Ya, bisa Fatimah. Oke. Baik, selanjutnya adalah contoh kalimat berpola SPO dengan predikat berimbuhan me-i. Nah, contohnya di sini ada dokter itu sedang mengobati pasiennya. Dokter itu subjek, sedang mengobati predikat, pasiennya objek. Dokter, kalian tahu dokter? Ya. Iya. Iya, Oke, dokter itu sedang mengobati gitu. Pasiennya. Kalian tahu pasien? Ya. Pasien adalah orang yang sakit. Orang yang sakit gitu. Oke, nomor 2. Dani menyukai olahraga basket. Dan Dani itu nama orang, Dani subjek, menyukai predikat, olahraga basket itu objek. Kalian tahu olahraga? Ya. Sports ya? Ya, betul. Sport. Oke, nomor 3. Kita tentu sangat mencintai keluarga kita. Kita subjek, tentu sangat mencintai predikat, keluarga kita objek. Itu. Jadi kita subjek, tentu sangat mencintai predikat, keluarga kita objek. Kalian tahu keluarga? Ya, family. Ya, keluarga, family. Betul. Oke, yang terakhir. Saya sangat menyayangi mereka. Di sini saya subjek, sangat menyayangi predikat, mereka objek. Oke. Ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sudah jelas ya? Baik. Ya. Jadi, terima kasih Bu Yoyuni. ya, sama-sama. Jadi, baik.
Jadi itu adalah pola kalimat SPO dengan menggunakan predikat berimbuhan mekan, dan mei. Jadi kalian sudah bisa membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan imbuhan mekan, dan mei. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Terima kasih, Sudah. Bu. Terima kasih. Oke. Baik, waktunya sudah cukup. Nah, ini ada latihan. Saya akan Saya akan share. Oke. Ini latihannya via Google Forms. Iya. Ya, jadi kalian mengisi ya. Oke. Oke, ini saya sudah share di chat. Saya juga akan share ya di grup WhatsApp. Sebentar ya. Iya. Ya, jadi kalian di sini ada latihan. Kalian bisa mengerjakannya dan ini adalah via Google Forms. Iya. Itu buka sampai jam berapa, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama itu bisa sampai malam ya. Saya tunggu Iya, sampai terima malam. Iya. Saya akan share di WhatsApp grup. Saya sudah share linknya di WhatsApp grup. Iya. sudah. Terima Baik. kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, Ibu. Ya. Bu, alhamdulillah.